tujuan pendidikan itu akan sangat amat memengaruhi bagaimana kita melakukan pendidikan, gitu kan? Kalau tujuannya ujian, maka bagaimana kita melakukan pendidikan adalah berlatih buat ujian, gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngomong iklim pendidikan dan pendidikan iklim, ini harus dilihat sebagai cita-cita yang memang layak diperjuangkan nih oleh kita semua. Apakah teman-teman memilih jadi guru dengan keyakinan bahwa iklim pendidikan yang tadi saling berempati, saling berefleksi itu jadi tujuan utama dari profesi ini? Kalau saya sih jawabannya iya banget. Kenapa? Karena iklim pendidikan akan sangat memengaruhi suasana belajar di dalam kelas dan suasana yang kemudian dipraktekkan dan dibawa anak keluar kelas ke rumah dan ke masa depannya gitu ya. Kalau iklimnya itu reflektif, restoratif, kolaboratif, empatetik, dan sebagainya, begitulah cara anak belajar di sekolah, di madrasah, maka itu pula yang akan dibawa dia sampai masa dewasa dalam interaksinya dia dengan semua orang lain gitu ya, bukan cuma gurunya atau sesama murid. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga bisa menjawab dengan lantang bahwa ya iklim pendidikan yang baik, yang sehat, yang positif itu tujuan kita. Nah, pendidikan iklim, apakah menyelesaikan krisis iklim itu juga jadi tujuan pendidikan? Nah, nggak semua orang akan jawab ya, tapi harapan saya siapapun yang hadir di pembukaan TPN ini dan akan terlibat ke kegiatan-kegiatan TPN sampai puncaknya nanti, itu bisa dengan lantang bilang bahwa ya salah satu tujuan terpenting dari pendidikan sekarang adalah jadi fondasi untuk membangun kesadaran bahwa iklim ini dalam krisis, bahwa penyebabnya adalah manusia gitu ya, maka yang harus menyelesaikan masalahnya juga manusia, termasuk bukan hanya kita yang orang dewasa, tapi terutama anak-anak yang generasi masa depan yang akan berhadapan dengan krisis iklim yang makin besar lagi. Jadi mereka nggak cuma punya perspektif bahwa dia akan jadi korban, tapi justru mereka akan jadi agen perubahan yang berdaya untuk kemudian dengan bekal pendidikan iklimnya bisa menyelesaikan masalah-masalah iklim. Gimana murid yang paham tentang jejak karbon, bayangin teman-teman, pasti dia akan memilih lebih ramah lingkungan. Kenapa? Karena pendidikan itu bukan cuma responsif terhadap isu, tetapi juga harus proaktif terhadap isu. Nah, kalau pendidikan tujuannya itu proaktif, maka kita sebagai pendidik harus sadar betul bahwa masalah iklim ini akan jadi salah satu masalah terbesar, kalau bukan satu-satunya masalah terbesar sebetulnya yang harus dipecahkan oleh generasi sesudah kita dalam puluhan tahun mendatang. Nah, poin kedua yang juga penting banget, Ibu dan Bapak, yang namanya menyelesaikan isu pendidikan krisis iklim, itu membutuhkan kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir kritis pada saat melihat informasi, membandingkan data, kemampuan berpikir kreatif pada saat mencari solusi, kemampuan berpikir sistemik pada saat melihat kaitan antara krisis yang kita alami sekarang dengan misalnya penjajahan atau Perang Dunia Kedua sekian puluh tahun yang lalu, kaitan antara apa yang terjadi di sekolah dengan apa yang terjadi di dunia ekonomi, dengan lapangan pekerjaan, dengan uh, pemangku kepentingan, apa yang dilakukan pemerintah, apa yang dilakukan korporasi, itu semua kemampuan berpikir tingkat tinggi gitu ya, yang membutuhkan uh, proses pembelajaran yang mendalam dan nggak bisa tiba-tiba. Itu butuh proses panjang dan sekolah kita dapat amanah bersama anak-anak ini belasan tahun adalah waktu untuk menumbuhkan semua pemahaman dan kompetensi itu.